Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, selamat berjumpa kembali di kanal Forum 195, kanal untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersama-sama ya Tuhan menghadap Engkau untuk belajar Tuhan pada hari ini. Kami hendak lebih mengenal Engkau, melihat Engkau sebagai Allah kami yang maha kekal, maha hadir. Allah kami yang maha adil, Allah kami yang maha kudus, Allah kami yang maha kasih, dan Allah kami yang maha kuasa. Berbicaralah ya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, agar terang-Mu menyinari pikiran kami satu persatu ya Tuhan, agar kami semua yang mendengar kanal ini dapat tercerahkan. Tuhan, kehidupan kami berbangsa dan bernegara yang sedang mengalami kesulitan akibat wabah COVID ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Demikian juga ya Tuhan, kami keluarga demi keluarga di tempat ini, dan juga tiap-tiap orang Tuhan, Engkau sertai, Engkau berikan rezeki yang hanya daripada Engkau. Ampunkan ya Tuhan segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak menerima semua itu dari Engkau. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum yang terkasih, pada video kita yang ketiga ini, kita tidak sekedar memberi pemahaman moral. Ya, kita tidak sekedar memberi pemahaman moralitas sebagai makhluk Tuhan. Lebih daripada itu, saya ingin mengajak saudara semua untuk sama-sama belajar. Ya, mengenai ajaran moralitas yang seperti apa sebenarnya. Apa yang mendrive, apa yang mendorong orang Kristen dan secara umum manusia kebanyakan untuk berbuat baik. Karena memang Allah kita itu unik dan sangat spesifik sekali dalam menyatakan dirinya. Dia sangat logis, dia sangat real, bahkan dia memaksa kita untuk mengenali dirinya. Salah satu pernyataan Allah yang paling menghantam seluruh harapan umat manusia, yaitu perbuatan baik kita tidak akan pernah menyelamatkan kita. Ini yang tidak bisa kita abaikan. Ada sesuatu dari pernyataan ini. Dan sebenarnya banyak lagi ajaran Yesus Kristus tentang bagaimana memperoleh keselamatan. Inilah yang akan kita pelajari bersama-sama. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, bila kita bertanya kepada seluruh umat Kristiani di dunia ini, apakah saudara sudah selamat? 60-70% akan mengangguk pasti. 20% akan mengatakan, saya mengharapkan itu terjadi kepada diri saya. Sisanya 10-20% yang mengatakan agak alkitabiah. Kehendak Tuhan terjadilah. Bila kita melanjutkan dengan menanyakan dua hal, mengapa dan bagaimana Allah menyelamatkan kita, 100% akan menjawab berdasarkan Yohanes 3 ayat 16. Karena kasih Allah dan melalui pengorbanan Yesus Kristus, anak Allah di kayu salib. Inilah latar belakang kita untuk belajar, untuk memperoleh kepastian apa penyebab timbulnya ketidaksesuaian antara pertanyaan dengan jawaban tersebut. Dari jawaban yang tadi memperlihatkan ada 30-40% yang belum masuk di nalarnya tentang keselamatan.
timbul pertanyaan di benak kita. Mengapa dari jawaban yang mengatakan 100% mengerti tentang mengapa dan bagaimana Allah menyelamatkan kita, bisa menghasilkan suatu ketidakpastian yang relatif cukup besar. 30-40% itu besar. Tampak ada suatu benang merah yang terputus. Bahkan sebenarnya tidak cukup sampai di situ. Kalau kita menyelami lebih dalam lagi, mayoritas orang Kristen sebenarnya berada dalam posisi berbahaya dalam memahami keselamatan. Ada kelompok yang polos dan lugu yang memahami bahwa menerima Kristus sebagai juru selamat sudahlah cukup. Ini adalah kelompok yang polos dan lugu. Pemikirannya sangat sederhana. Untuk menganalisa lebih lanjut, tidak dimungkinkan dilakukan oleh kelompok ini. Di zaman kemajuan teknologi sekarang ini, ditambah Alkitab yang sudah diterjemahkan ke banyak bahasa dan juga sudah diterjemahkan ke banyak bahasa suku. Sebenarnya inilah yang saya maksud, bahwa kita sudah masuk ke dalam kelompok yang berbahaya. Dari Alkitab sudah sangat jelas dapat kita ketahui bagaimana sebenarnya Allah menyelamatkan manusia. Dan bagaimana manusia bisa memperoleh keselamatan. Kita harus jujur, memang kalau mengikuti standar Alkitab sungguh sangat sulit, bahkan cenderung mustahil. Dan memang ini sudah diisyaratkan Yesus Kristus sendiri di dalam banyak pengajarannya, bahwa lebih mudah memasukkan seekor unta ke dalam lubang jarum. Kita ingat pengajaran tersebut. Sebenarnya banyak orang yang benar-benar dengan tulus mengikuti ajaran Kristus ini. Ini sering di luar yang kita paham, yang kita tangkap dan kita simak di sekitar kita. Tetapi juga tidak sedikit yang mengabaikan dan yang paling mengerikan, bahkan mereduksi arti keselamatan untuk menyenangkan dirinya sendiri. Kelompok ini yang sangat banyak pada saat ini bahkan menimbulkan sikap euforia yang berlebihan tentang keselamatan. Sekalipun di dalam hatinya tetap banyak keraguan atas keselamatan yang sudah diperolehnya. Indikasi ini sangat tampak dari banyaknya orang Kristen yang bertanya atas sikap hidupnya sendiri. Dia bertanya-tanya dalam hatinya, dengan sikap hidup saya seperti ini, apakah benar saya sudah diselamatkan? Biasanya gembala dari kelompok ini akan menjawab dengan lantang, pasti kamu sudah diselamatkan. Ya, sesungguhnya lah kita tidak boleh menghakimi mengenai beragamnya kelompok-kelompok dalam memahami keselamatan. Tetapi juga kita tidak boleh hanya sekedar menerima dan mendengar apa yang dikatakan oleh gembala kita. Tidak boleh. Kita harus merefer kebenaran itu melalui Alkitab. Semua kita sama sebenarnya dalam hal mencari perkenanan Allah. Kita semua sama. Masih sebatas mencari perkenanan Allah yang lurus itu seperti apa, jalan yang lurus itu seperti apa, dan perkenanan Allah itu hanya bisa kita peroleh di dalam Alkitab. Ini adalah proses pencarian individu, tidak tergantung siapapun. Inilah yang sangat membedakan kita dengan agama yang lain, yang sangat tergantung kepada guru agamanya. Orang Kristen harus tetap melakukan refleksi, bercermin diri pada Alkitab. Jadi tidak cukup hanya sekedar mendengar apa kata gembala atau pemuka agama.
marilah kita mencari tahu dengan mendalami hal ini. Kita akan melihatnya dari suatu pernyataan, pernyataan yang bisa menjadi sebuah pertanyaan yang cukup menggelitik hati kita. Apakah benar keselamatan itu tanpa memerlukan syarat? Kalau gratis atau cuma-cuma, itu sudah pasti. Ya, memang Allah tidak membutuhkan apa-apa. Tetapi kalau tanpa syarat, saya sangat meragukannya. Kalau kita mau jujur, syarat tersebut sangat terang benderang ada. Kita yang merejusir, menjadikan syarat tersebut menjadi tidak berarti. Bahkan kita anggap menjadi tidak ada. Syarat ini memang membutuhkan kejujuran dari diri kita. Dengan mendalami dan memahami ini, akan membuka mata kita tentang kondisi real di mata kita, yang sangat menggampangkan keselamatan. Dengan pembelajaran ini, benang merah yang tadi terputus itu dapat tersambung kembali. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, di episode 1 dan 2 kita sudah melihat eksistensi Allah melalui ciptaannya. Di episode 3 ini kita akan melihat, episode 3 dan selanjutnya kita akan melihat mengapa Allah harus capek-capek menyelamatkan kita. Kita akan lihat sampai bagaimana kita bisa memperoleh perkenanan Allah untuk memperoleh keselamatan. Perkenanan Allah untuk memperoleh keselamatan. Marilah kita memulainya dengan mempelajari 5 karakter Allah. Saudara-saudara yang terkasih, seperti yang kita sebut di depan tadi, dari 2 episode yang lalu kita sudah melihat eksistensi Allah melalui ciptaannya dengan menyinggung 3 kelompok, yaitu kelompok ateis, universal, dan juga kelompok agama. Untuk menjawab para ilmuwan, kita tinggal membalik proses penciptaan. Kalau secara teknikal, cara seperti ini disebut reverse engineering, sejenis pembuktian terbalik, menjadikan proses penciptaan menjadi sebuah masterpiece of design for creation. Suatu gambar desain atau rancangan desain tentang penciptaan di atas kertas, yaitu menjadi sebuah rancangan mahakarya adikodrati tentang penciptaan. Bila ilmuwan menyelidiki kertas rancangan penciptaan tersebut, mereka akan menemukan sebuah kenyataan dan mengakui bahwa disitulah sumber dari segala sumber seluruh ilmu pengetahuan yang tidak mungkin bisa dikuasai oleh suatu makhluk ciptaan, seperti apapun makhluk ciptaan tersebut. Mengapa demikian? Karena dari kenyataan yang ada, umur alam semesta ini belum cukup untuk mempelajari seluruh ilmu pengetahuan tersebut. Umur yang sudah dijalani alam semesta ini sejak diciptakan belum cukup atau tidak akan pernah cukup untuk mempelajari seluruh ilmu pengetahuan tersebut. Belum lagi bila dikaitkan dengan begitu banyaknya ilmu-ilmu tentang pengaturan alam semesta yang belum kita ketahui atau kita ketemukan. Sangat banyak sekali. Hanya penciptalah, hanya Allah lah pemilik seluruh pengetahuan itu. Bahkan yang menciptakan makhluk, kembali kita sebut dalam tanda kutip, yang terlebih dahulu cerdas dari manusia dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan. Seperti yang ada di benak para ilmuwan, itu pun kalau makhluk ciptaan tersebut atau makhluk imajinasi tersebut ada. Memanglah alam semesta dan seluruh isinya tidak tercipta begitu saja, atau dengan sendirinya, atau dengan spontan. Karena semua ciptaan tersebut tercipta dengan sangat baik.
tidak asal-asalan, melainkan penuh integritas. Pencipta menerapkan hukum-hukumnya untuk diikuti seluruh alam ciptaannya. Itulah pencipta yang sempurna. Itulah Allah. Di dalam kesempurnaannya, pencipta yaitu Allah memiliki identitas yang bisa kita sebut sebagai karakteristik Allah, yaitu Maha Kekal dan Maha Hadir. Allah sebagai yang Maha Adil, Maha Kudus, Maha Kasih, dan Maha Kuasa. Kelima karakteristik Allah ini dengan terang benderang kita lihat dari ciptaannya, apa yang sudah dilakukannya dalam penciptaan. Dan juga bisa kita lihat dalam penyertaannya di dalam sejarah kehidupan manusia. Marilah kita melihat satu persatu karakter Allah. Yang pertama, karakter Allah Maha Kekal dan Maha Hadir. Allah yang Maha Kekal dan Maha Hadir, awal dan akhir segala sesuatu di dalam framing waktu Allah sendiri. Arti lebih spesifik, Allah menguasai dimensi waktu yang ada di alam semesta, yang diciptakannya. Dialah Alfa dan dialah Omega, yang awal dan yang akhir. Allah sudah ada sebelum segala sesuatu diciptakannya. Allah tetap ada setelah segala sesuatu yang diciptakannya berakhir ataupun berubah bentuk. Seperti kesaksian Alkitab, menjadi langit baru dan bumi baru. Allah tetap ada selamanya. Ini hanya memiliki arti waktu tidak berlaku bagi Allah. Dengan kata lain, Allah adalah roh pemilik waktu. Dia ada di mana-mana. Pada waktu bersamaan, dia ada dimanapun. Alkitab mengatakan lebih detail bahwa semua ciptaan ada di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Allah. Artinya, semua hal di alam semesta dan seluruh isinya, termasuk yang ada dan yang tiada di dalam konteks berpikir manusia, ya dalam konsep pemahaman manusia, semua ada di dalam Allah, semua terjadi di dalam Allah. Dan kita menjalani waktu kita di dunia, itu terjadi di dalam Allah, karena semua ada di dalam Dia. Ini dapat kita baca di kitab Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Segala puji untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, sampai di sini pembelajaran kita di episode 3 ini. Kita akan kembali bertemu di episode 4 di topik yang sama, kelanjutan dari Allah Maha Kekal dan Maha Hadir bagian kedua. Di episode 4 kita akan melihat bukti-bukti kemaha kekekalan Allah melalui kehadiran Allah di dalam timeline atau garis waktu atau di dalam rentang sejarah umat manusia. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih, kami sudah menyelesaikan pembelajaran kami ya Tuhan. Kiranya pembelajaran kami ini Tuhan semakin mencerahkan pemikiran kami, semakin meluaskan cakrawala berpikir kami, sehingga semakin mengokohkan iman kami akan Engkau sebagai juru selamat kami. Tuhan, hari-hari kami seluruhnya kami serahkan dalam tangan perlindungan Tuhan saja. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara yang terkasih,
kita akan bersaat teduh sejenak.